Cloud-nya. Oke. Dan ternyata Cloud-nya Purify. Yaitu menjadi jawaban ya. Respect memang harus dijalankan. Karena itu bisa menghindari juga nanti dari Spare of Misery ataupun dari Fataling ya kan. Itu Karena penting banget sih. paling simpelnya sih untuk knock up-nya Fredrin. Gitu. Karena bisa nge-cancel Blazing Duet kan. Yap. Jadi daripada dia udah capek-capek maju ngeflank terus ke-cancel dan ya udah mendingan Purify. Yes, adalah kunci ya. Tapi untuk saat ini dua player dari Dewa United Esports mereka clear wave ini cepat-cepatnya. Dan lihat cicilan demi cicilan, Richie terkena efek slow dengan hadiah sebuah Void kalah? Crystal. Tapi harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Retribution yang masih ditahan oleh Lanaya gagal untuk bisa mendapatkan adanya satu Little Wonder yang baru saja terkontes. Iya. Melihat juga Demon Slayer ya untuk Ozil. Pastinya lebih cepat juga untuk farming di jungle-nya. Tapi dia ada top lane. Lapu-Lapu match up dengan Yuzong. Sebenarnya bisa jadi lane yang biasa aja sih. Yang ya udahlah gitu kan. Dua-duanya sama-sama belum bisa nge-kill di awal. Mungkin powernya sama-sama di level 4. Ada yang bisa dapetin kill di level 4 itu ketika musuhnya out position. Siapapun itu. Yap. Entah Yuzong ataupun Lapu-Lapu. Bisa dimakan ya. Tapi dibuka area rumputannya terlebih dahulu dengan adanya Dexter yang di pop up di area bawah. 1v1 situation, oke. Dari Sunsai-nya ini bermain cukup safe banget. Bermain cuman clear-clear aja. Tapi cicilan-cicilan dari Art of Thievery-nya sih. Yang ngebuat akhirnya dari Arvi sekarang agak sedikit ke pressure. Makanya butuh bantuan dari munculnya seorang Kesu. Benar. Dan Sucai pede banget sih main Cloud. Dia udah melihat ada Kesu pun dia tetap masih berani untuk nge-poking. Mengandalkan memang emblem dari Avarisnya untuk dapetin gold lebih lagi. Yap. Dan lihat Sako udah secure ke arah Rapid Boots ya. Dia bakal bermain cepat untuk rotasi. Tapi setup ke arah Turtle yang pertama sekarang sudah dilakukan. Black Dragon Form mencoba langsung saja memukul mundur Winaldo untuk tidak join the fight. Karena Turtle bisa didapatkan tanpa ada kontes. Tapi Sako kali ini hadir. Fatalingnya belum connect karena siapa-siapa Winaldo. Dengan The Breakfast Fighter. Ada Sifting Eagle juga terbuka. Tapi nampaknya Winaldo nggak bisa menahan lagi damage yang terlalu banyak. Tapi Case kali ini tertangkap di arah belakang. Ozil berhasil mengusir mundur. Hanya berpuas dengan Rio Winaldo yang hilang. Dan Paps kali ini berhasil untuk mereset saja adanya fight yang terjadi. Ya, fightnya sebenarnya agak dipaksa ya tadi. Kondisinya Turtle-nya udah down dan mau utilize dari Atlas dan wow, solo kill Suncai. Nancep ya. Soalnya Suncai tadi ke trigger dari Purify-nya. Bener. Inspire pun diaktifin. Ya, Ya. nancep, inspirasinya aktif dia. Kacau itu. Langsung terinspirasi. Moskop Inspire. Waduh gebuknya itu sakit bener. Terus yang bikin susahnya lagi apa tau nggak? Darahnya nambah-nambah Ya? terus. Lifestealnya kenceng banget. Iya. Apalagi nanti kalau udah jadi Hasbro. Wah capek sih. Dia 3 item di HS, Corrosion, sama Golden Staff. Tombaknya nempel itu. Tembakan tombaknya nggak berhenti-berhenti. Capek banget ya lawannya ya. Bener-bener. Karena oke, tapi nampaknya ada sebuah kompensasi juga yang harus dibayarkan di mana di arah atas. Lanaya berhasil untuk mendapatkan satu nyawa dari junglernya milik Paps, yaitu Ozil. Yang tadi tidak kita lihat ya. Lumayan sih sebenarnya. Kompensasinya lumayan tinggi ya dapetin jungle. Dimana ya memang satu sisi baiknya adalah itu Ozil lagi invasi jungle. Jadi secara jungle-nya Paps ini belum ada yang diambil. Bahkan sekarang dia lagi mau jalanin pattern-nya dia lagi. Tapi ya dia tumbang tetap pastinya untung. Karena level dia tinggi. Dia tumbang sharing XP ke teman-teman Dewa juga lumayan banyak. Alright. Dan untuk saat ini Stinky Picky di area rerumputan dari Sako mencoba untuk mencari momentum karena tadi ada satu buah usaha untuk Fataling tapi gagal ya. Dan sekarang lagi cari momentumnya tersebut karena Atlas ini adalah hero momentum yang cukup berbahaya. Apalagi dia bisa mengangkat 5-5-nya. Dan sekarang dengan adanya sebuah pergerakan Kesu yang termakan kali ini dipaksa untuk mundur dan Shadow Kill berhasil untuk menumbangkan Kesu. Case tersisa sendirian, gak bisa lagi bertahan karena pressure urat langsung saja mempanis seorang Kesu di sana. Bahkan ada purple buff yang akan dikontes kah karena Ozil kali ini udah mulai hadir tapi retribution dan didapetin saja sudah dengan ada Fataling kali ini. Ozil berhasil untuk mundur tapi nampaknya Sakonya gak bisa menahan damage terlalu lama lagi yang dimana dia harus berhasil untuk dihilangkan. Dua player hilang dari Dewa dan ini akan menjadi kesempatan untuk Turtle lagi-lagi tanpanya ada kontes. Sebenarnya harus sedikit sabar ya. Kalau dilihat dari hero-heronya nih untuk Dewa United. Dia menggunakan Claude yang power spike-nya tuh ada di 2 item. Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff rata-rata. Ataupun Corrosion lah. Mau diganti pun gak masalah. Dan di situ impactful banget baru. Tapi kalau untuk di awal,
Gak bisa buru-buru. Apalagi dia butuh follow up yang cepet kan. Pataling kan durasi stunnya nggak lama. Yap. Mungkin mirroring jadi satu solusi. Harusnya ya, karena sekarang bakal coba berfokus ke arah atas. Alberto yang terjebak di world manipulation untuk saat ini tidak ada Black Dagger form nampaknya. Harus merelakan nyawanya diregang. Tapi lihat, satu altar turret di area bottom lane ini cepet banget bisa dirontokin sama RV. Yang kita tahu dia adalah hero yang benar-benar butuh banget item. Dengan 2 poin eliminasi. Ini menjadi snowballing dia makin berasa sih. Ya, dan tidak tumbang sama sekali ya. Ya. Dan ya bisa dibilang berarti dia dapetin full wave dari gold lane di 5 menit pertama. Yang dimana katapultnya bawa gold tambahan. Dan mirroring dari Dewa United sendiri kurang maksimal karena dia nggak bisa dapetin turret sama sekali. Dia udah ngelepasin turret di bagian bottom lane. Tapi di bagian top lane-nya juga nggak bisa didapetin. 2 source ultimate keluar. Ada shadow kill dan juga reward manipulation tadi penting. Yap, dan ini dia ada Void Crystal. Mencoba untuk langsung clear wave minion secepat-cepatnya. Tidak ada lagi inisiasi berlebih. Nampaknya kalau kita bisa intip dari emblem ini, Win. Yes, full movement speed Yep. untuk mid lane-nya. Termasuk Obvious. Jadi dari kedua Sama pihak memang dengan emblemnya sama. Mr. Shop juga untuk ngejar dari segi item. Sementara kalau untuk experience juga bisa dibilang sama. Festival of Blood, ambil physical dan penetrasi juga. Mungkin dari kedua marksman yang sedikit berbeda. Dimana Actor Flash ya untuk Moskov untuk survive dapetin darah dan full movement speed juga. Yang bisa bikin dia survive nanti ketika dikejar. Alright, dan di arah top lane di sini udah kita bisa lihat juga 3 player dari Paps nampaknya bakal mundur aja karena sneaky picky. Di sana ada 4 orang sekaligus dari Dewa Lana yang mencoba untuk memancing Kesu, masih bisa menarik dirinya dengan ada sebuah guiding wind. Dan nampaknya nggak bakal diinisiasi berlebih lagi. Dari Dewa bermain cukup disiplin dan bijak agar tidak terlalu gegabah. Tapi di sisi yang berlainan, ini terlalu lama berada di arah atas. Turtle-nya ini bakal jadi free banget lagi-lagi untuk seorang Ozil. Benar. Dan Lagi. perfect turtle ya. berarti. Perfect turtle untuk Paps. Sementara di bagian top lane juga nggak bisa dapetin turret. Ini cukup berbahaya. Walaupun memang dengan hero scaling yang dibawa yaitu Cloud. Tetap harus bisa untuk mendapatkan early sampai mid trading yang lumayan bagus. Ini sekarang udah defense dulu mungkin ya dari Dewa. Untuk beberapa menit ke depan. Karena kalau dilihat dari map controlnya juga lagi dipegang sama Paps nih. Tapi nampaknya di arah bawah ada 1v1 situation. Suncai dipaksakan untuk mengeluarkan satu buah Purify-nya untuk mundur dan ada rotasi lagi. Pertukaran lane yang terjadi. RV yang sudah menghancurin satu altar turret di atas di bawah sekarang udah ke atas. Ya dan ini bagus banget nge-trigger Purify yang dimiliki sama Suncai. Kita tahu dengan Kenokap memang bisa nge-cancel Blazing Duet nantinya. Dan ketika tidak ada Purify, enak banget nanti ketika Suncainya masuk sebagai follow up bisa langsung ditargeting. Dan ya akhirnya malah bisa ditumbangin juga. Oke, tadi juga sebenarnya ada Ataros Eye ya dibuka untuk ngeganggu Lanaya. Tapi memang dengan kuat shadow yang jauh dan juga cepat. Ini bisa menghindari adanya sebuah inisiasi yang mau dilakukan oleh Richie. Dan sekarang dari segi mapping, Paps dengan keunggulan di mana 2 outer turret di arah atas bawah hancur. Ini visionnya makin luas lagi. Benar. Dan bahkan dari Dewa yang udah mulai terpress nih dengan adanya zoning out yang dilakukan oleh Paps. Iya. Bahkan sekarang top lane yang coba dituju. Menurunkan 3 pemain untuk nge-secure di bagian top lane. Dan kalau kita lihat dari pergerakan teman-teman Dewa United juga lebih memilih untuk mirroring ke laning sebaliknya. Yap. Karena mereka tahu power mereka belum bisa dipakai sekarang. Oke, dan ini Suncai juga perlahan tapi pasti ya dengan adanya Golden Staff yang sekarang sudah dikantongin. Yang nantinya attack speednya makin bertambah lagi. Kesu juga udah secure ke arah Dominance Ice. Sebuah Ice Queen 1. Ini sudah diamankan oleh Case. Efek slow-nya nanti bakal nyebelin banget pastinya. Bakal nyusahin banget. Dan dimana sekarang menit ke-9 Lord yang pertama sudah muncul di line of down. Tapi nampaknya di area bottom lane ada sebuah inisiasi yang dilakukan di mana Alberto mengeluarkan Black Dagger form defensif tapi Petrify Gaming. Dan bahkan akan counter-outplay tapi Alberto dengan adanya sebuah Dragon Tail yang terconnect. HP-nya meregen terus-menerus. Ditarik lagi dan bahkan Alberto masih bisa selamatkah karena tidak dengan adanya sebuah reward manipulation. Tapi itu adalah buying time yang begitu lama. Alberto tumbang ditukar dengan Lord. Lordnya jadi free. Walaupun tadi coba untuk diganggu dan di arah mid lane. Kali ini coba untuk nge-defense dari Winaldo. Bramble Spectre di open dan masih bisa clear dari wave minion. Wow, itu benar-benar Alberto lama banget loh. Ya, Bahkan bagus hampir banget sih. outplay ya. Bahkan Iya. hampir outplay untuk bisa ngebalikin keadaan. Tapi memang akhirnya banyak banget tracer skill yang keluar. Yo harus tumbang juga. Tapi ini ya gak worth it sama sekali untuk Dewa gitu loh.
big play banget sih. Sebenarnya dia utilize ultimate-nya dengan sangat bagus. Black Dragon Form di open untuk ngasih sekali damage dari tabrakan pertamanya doang, which is itu ngasih dia waktu sedikit banget walaupun 0, sekian detik. Dan dia langsung berubah lagi menjadi human formnya, mengandalkan efek invulnerable-nya, dan itu tadi yang hampir aja bisa membalikan keadaan. Oke. Dan untuk saat ini Lord yang tadi sudah diamankan oleh teman-teman dari PUBG sekarang berjalan di arah bottom lane. Udah mulai nge-push juga, tapi nampaknya masih belum di defense karena lihat penjagaan dua sosok fighter dari Yuzong dan Popheusnya ini membuat dari Dewa pun nggak bisa bergerak keluar dari zona yang sangat-sangat sempit ini. Popheus udah keras banget sih. Keras banget. Untuk poking damage mungkin yang bisa masuk ke Popheus ya cuma dari Suncai. Tapi kalau misalkan mengandalkan Case juga mungkin suatu saat bisa sih. Oke, tapi sekarang udah ada sebuah inisiasi yang dilakukan kembali. Breakfast Fighter udah mulai dikeluarkan, tapi Ozil masih terlalu tebal untuk ditumbangkan. Tapi nampaknya Flicker langsung mengejar ke arah depan sana. Ozil dihilangkan, Pataling kena 2 orang sekaligus. Tapi ada Demonic Force yang tertrigger di mana Sako kali ini harus mundur juga. Dan Suncai terinjak-injak dengan Demonic Force yang dimiliki oleh Richie. Peperangan terbagi karena ada yang berfokus menuju ke arah satu inner turret. Di arah tengah Winaldo pun gak bisa lagi bertahan terlalu lama dan dipaksa untuk mundur saja. Dengan adanya dua player yang hilang dari Dewa Lanaya. dan bahkan Lanaya pun tertancap dan attack speed Inspire yang belum aktif bahkan dari Arfi. What happened? Lanaya dia pukul. Oke, Moskovnya mukul ke arah turret tadi. Ke arah base turret di bagian bottom lane. Pasifnya Moskov itu kan tembakan dia kan tembus ke belakang gitu kan. Dan ya dia bisa nahan damage yang begitu banyak tanpa bergerak sama sekali. What happened? Dewa United, apa yang terjadi? Ini keuntungan besar banget. Dapetin 1 kill ke arah Lanaya yang kita tahu dia jungle. Belum tumbang lagi tadi. Ya, belum tumbang sama sekali. Dan base turretnya juga bisa didapetin. Kali ini mapnya dipegang semua sama PUBG. Oke, dan ini agak sedikit miscom mungkin ya, atau misplay yang dilakukan tadi di arah bottom lane. Karena mahal banget ini base turret. Kan gak instan juga gitu loh, kayak kena pasif dari Moskov. Emang basic attack-nya udah kenceng banget, set, tapi kan masih butuh text time gitu kan untuk sampai tumbang gitu nahan pasifnya. Jadi gak sempat untuk melakukan sesuatu, sayang banget sih. Ya, dan sekarang Lanaya juga masih level 13 ya. Sedangkan lihat Arfi udah dapetin level 15 maksimum, udah double buff pula dua-duanya, ada 2 carry untuk PUBG saat ini. Melihat adanya Lord yang kedua, Lord ter-enhance, setup sudah dilakukan dan bahkan lihat mau kontes pun nggak bisa, bahkan mau ngelihat aja Lordnya itu nggak dikasih sama sekali. Karena Richie dan Alberto ini menjadi portal 1 kali 24 jam tamu wajib lapor. Ini gak lapor berarti Dewa nih. Ditutupin. Jadi gak lewat. Portal depannya itu udah ditutup ya, yang jaga gak ngasih lewat. Walaupun tadi sebenarnya poking damage-nya udah sakit loh. Dari Suncai tadi sempat ngepok damage gitu ke arah Richie kan. Tapi balik lagi, ada Matilda dari Keisu yang dia siap nge-save gitu kan. Kalau seandainya memang di posisi yang gak enak banget. Siapapun yang ada di depan, bukan hanya Richie. Bukan cuma sekedar dari Guiding Wind-nya juga ya, favornya juga yang membuat dia punya heal up untuk rekannya. Iya, tambah ada absorb juga kan ketika dia guiding one, bukan hanya bisa narik, ada absorb yang lumayan lah buat nahan-nahan damage. Kali ini defense untuk Dewa United. Coba dihitung sedikit adanya Yif sebagai high ground defender lumayan oke memang. Dan Lapu-Lapu sosok frontliner lah. Kita akan lihat timing dari Lapu-Lapunya. Yap, Black Dragon Form udah dibuka juga. Suncai nggak bisa terlalu lama untuk memberikan damage nampaknya untuk saat ini. Karena base turret dari tengah pun akan menjadi korban di tangan Arfi. Lordnya masih mati-matian untuk di defense. Tapi base kali ini juga udah mulai tercicil. Ada Breakfast Fighter untuk maju ke arah depan sana. Tapi nampaknya dengan adanya sebuah Blazing Duet belum cukup untuk bisa melakukan defense dengan cepat. Karena lihat, wave minion yang besar sekarang sudah berjalan. Tapi dengan 5 player yang siap siaga dari Dewa. Dengan catatan tadi nggak ada yang ke pick off. Masih bisa defense. Benar. Dengan Black Dragon Form-nya tadi udah ke-trigger juga. Dan sayangnya, Furious Dive-nya kurang pas tadi. Kalau misalkan timingnya pas, dia lompat, dia petrify, kena. Mungkin akan beda ceritanya. Tapi sayangnya tadi dia nggak kena, nggak dapetin target apapun. Dan Blazing Duet-nya bisa untuk nge-clear. Ya, Blazing Duet walaupun ya memang harus agak sedikit berhati-hati ya. Karena di saat Blazing Duet ya dia mau nggak mau kan harus maju. Dan di depan sana ada Effect Town, ada Petrify. Pakai Purif dia kan. Iya makanya, tapi kan Purify hanya bisa menilai satu aja. Mungkin satu solusinya pas maju ke depan jauhi Ozil. Iya. Karena banyak yang bisa cancel. Di saat tidak ada Ozil, tapi Alberto tertangkap Fataling kali ini beserta dengan ada Breakfast Fighter langsung dikomitisasi. Alberto berhasil untuk dihilangkan, tapi Latrici melakukan ada flanking backstep dari belakang loncat. Demonic Force Case berhasil untuk dihilangkan untuk saat ini, dan bahkan Suncai pun mencoba untuk bertahan
dikejar lagi. Shutdown diciptakan 2 player di mana dari Dewa United berhasil untuk dieliminasi. Membuat 3 player dari Dewa melakukan defense dengan sangat-sangat susah payah pastinya. Kayaknya dipaksa sih. Harusnya. Karena wave minion dari mid lane udah mulai masuk juga. Tapi kalau kita hitung dari power clear masih ada Suncai yang masih bisa clear. Mungkin main aman lebih bagus lah untuk Paps. Oke. Belum masih menjadi sebuah jaminan bahwa pick off 2 cukup. Kayak dari Paps juga mereka dengan adanya Lord yang sekarang bakal muncul nih ya di dalam 15 detik lagi. Dia udah bakal main objektif, main hati-hati dan bermain secara bijak. Benar. Karena udah late game juga nih, udah hampir late game lah ya karena udah 15 menit sekitar. Dan ini udah boleh banget nih kalau memang mau main safety, immortal sudah bertebaran dan pastinya dari kedua tim, siapapun yang tumbang, respon time itu udah lumayan lama. Udah lumayan lah ya, kayak sekitar 30-40 detikan lah ya. Ya bisa sampai 1 wave minion spawn itu udah lumayan lama. Iya, dan apalagi dengan adanya masing-masing attack speed, ini kalau misalkan kehilangan, ya ini lihat hasilnya. Attack speed yang kencang banget membuat eksekusi terhadap Lord dengan begitu cepatnya. Lanaya tidak mendapatkan purple buff, ditabrak dengan circling eagle menuju ke arah seorang Sako di sana. Terkena efek Town, Sako pergerakannya sedikit terlambat, tapi lihat dengan ada Alberto di arah belakang, diacak-acak dipisahkan perangnya. Sakonya nggak bisa lagi bertahan dan berhasil untuk dihilangkan untuk pertama kalinya dari Dewa United. Yang dimana sekarang mereka bertahan dengan ada 4 player. Dan dari Paps, mereka punya 1 member tambahan yaitu Lord. Iya, dan spellnya lengkap. Mereka masih punya semua spell yang dibutuhkan untuk menanjak nantinya ke dalam base Dewa United. Namun untuk respon time-nya kayaknya masih bisa kekejar si tipis-tipis lah ya. Nungguin Lordnya jalan juga, tapi ya nanti Lordnya udah mulai masuk ke daerahnya Dewa, baru spawn juga dari Sako. Tapi tenang, karena perfect match ini bisa cepet banget untuk nyampe ke pertarungan selama memang belum dihancurin base-nya. Harusnya ya. Oke, dan Sakonya udah hadir kembali, tapi Lanaya yang lihat kecicil sedikit demi sedikit. Ricci juga ini damage-nya besar banget ya. HP-nya udah mulai tergerus, masih mencoba untuk mempertahankan satu base dari daerah top lane, tapi lihat ada Spare of Destruction. Mencoba langsung saja membuka vision dan memberikan global presence untuk saat ini, di mana Lord yang selanjutnya, Lord ketiga yang diamankan oleh Paps masih bisa di defense again and again oleh Dewa United. Masih bisa di defense, masih aman ya. Walaupun Bestart di top lane akhirnya hancur juga. Karena high ground ada, clear dengan DPS juga ada. Dan mereka semua sibuk mencari posisi kan. Karena adanya Sako nih. Sako datang pakai perfect match, itu pasti semua menyebar. Ya. Dan kalau dari segi item, bisa kita lihat Case yang udah punya Divine Glaive. Ada Glowing One juga. Jadi ini bukan utility item lagi. Mungkin di awal dia hanya Ice Queen dan juga Ancient Talisman. Which is itu adalah utility item. Tapi kalau sekarang damage-nya ini udah boleh diperhatiin juga sama teman-teman dari Paps nih. Dan kalau kita match up dengan mid laner lawannya yaitu di Paps sendiri. Povius dengan dominance Ice dan juga Ice Queen One yang cukup mengganggu banget. Dan dia lumayan tanky berada di bagian front laner. Oke. Dan sejauh ini aku belum melihat ada inisiasi dari Sako yang benar-benar impactful ya. Suncai. Tapi sekarang Suncainya bakal coba untuk dikejar, tapi Blazing Duet langsung dipaksa untuk mundur ke arah belakang. Dengan adanya 1 buah killing spree yang diamankan oleh Ricci. Membuat Suncai berhasil untuk dihilangkan, tapi Sako yang tercicil sedikit demi sedikit. Tapi dengan 3 lane push yang dilakukan oleh Paps, manajemen yang begitu bagus, ini bakal menjadi pressure besar sih harusnya. Yang dimana sekarang kita bisa lihat juga Kesu yang sudah siap siaga untuk menjemput siapapun yang butuh bala bantuan. Dan RV-nya berfokus ke arah base-nya dengan attack speed yang begitu cepat. Dan kemenangan pertama di match kelima kali ini berhasil diamankan